Dan kalau saya cari di internet, saya itu merasa ragu, soalnya kan belum tentu semuanya benar, jadi harus bertanya ke seseorang yang lebih mampu. Nah, untuk agar kita bisa lebih mudah memahami terjemahan atau makna dari terjemahan Al-Quran itu bagaimana, Pak? Ya, sama seperti kita ingin mengetahui maksud dari ucapan, tulisan seseorang. Tentu yang cepat dan tepat itu konfirmasi langsung kan kepada orang tersebut. Maksudmu apa? Nah, terkait dengan Al-Quran juga demikian. Untuk agar supaya kita bisa memahami maksud daripada satu ayat dalam Al-Quran, kita juga uh, bertanya atau mencari jawabannya di Al-Quran juga, yaitu ayat yang menjelaskan tentang ayat yang lainnya. Karena satu ayat bagi yang lainnya itu saling menjelaskan fungsinya, saling menguatkan dan sebagai sebuah bangunan yang saling menopang gitu kan. Maka muncullah metodologi tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Contoh nih ya, surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita kan bertanya-tanya, jalan yang lurus itu maksudnya bagaimana sih? Dijelaskan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang engkau beri nikmat atas orang-orang, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, yang tidak engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, sampai di sini kan kita juga masih membutuhkan penjelasan secara detail dan terperinci siapa mereka itu. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, yaitu yang kau anggap sebagai jalan yang lurus. Walaupun sudah dijelaskan oleh masing-masing ayat, tapi masih juga menimbulkan pertanyaan, cari di ayat yang lain, di surat yang lain. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim", sama seperti an'amta 'alaihim dalam surat Al-Fatihah. Yaitu orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. May yuti'illah war rasul faulaika. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan di antara mereka itu, di antaranya adalah para nabi, para rasul ya. Kemudian as-siddiqin, itu orang-orang yang beriman kepada nabi dan rasul itu, mempercayai mereka. Kemudian as-syuhada, orang-orang yang berjuang untuk mereka, membuktikan cintanya dengan pengorbanan kepada mereka. Was-solihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dan memperbaiki. Sebagai bukti ketaatan kepada Rasul itu, ketaatannya itu menimbulkan kemaslahatan, bukan malah kemudaratan, itu as-soleh. Tidak hanya baik untuk dirinya, tapi juga bisa memperbaiki dan baik untuk orang lain. Nah, itulah jalan orang-orang, jalan yang lurus, yang dimana merupakan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang yang dimurkai, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, begitu cara kita itu memang seni sendiri atau sebuah keahlian tersendiri ya, sebuah metode tersendiri dalam memahami Al-Quran, yaitu dengan mencari penjelasannya di Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang lebih mudah lagi, tinggal browsing aja misalkan tentang arti makna kafir di Al-Quran. Nanti muncul semua ayat tentang kafir. Dari Qul al-kafirun sampai ayat Al-Baqarah dan sebagainya muncul semua. Nanti di situ kita menyimpulkan dari sekian banyak terjemahan arti tentang kafir, itu kita bisa menyimpulkan makna kafir itu apa. Ada dua, kufur millah dan kufur nikmat. Di surat Al-Kafirun itu kufur millah, kufur agama, maksudnya non-muslim. Arti kafir itu non-muslim. Sementara dalam surat ayat yang lain, sebagaimana firman Allah terkait dengan pernyataan Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur."
Semua nikmat yang Allah berikan ini untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Nah, ini maksudnya kufur apa? Keluar dari Islam? Enggak, itu kufur nikmat. Sama seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat Allah apa yang engkau dustakan selama ini? Nikmat Allah apa yang kalian dustakan selama ini? Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan arti sebuah kufur itu secara utuh sesuai dengan maksud Allah itu sendiri, yaitu melalui mencari penafsirannya dari Al-Quran itu sendiri. Itu salah satu cara metode juga memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Yang berikutnya, memahami Al-Quran, maksud Al-Quran itu dengan penjelasan dari Rasulullah. Kemudian dari sahabatnya Rasulullah yang juga bersumber dari Rasulullah. Atau dari para alim ulama yang memiliki kompetensi di bidang itu. Ilmuwan-ilmuwan yang mewadahi, yaitu ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu-ilmu fikih, dan sebagainya. Ya tentunya itu ya kitab-kitab tafsir diantaranya yang merepresentasikan itu. Ya sekarang banyak aplikasi yang kita bisa unduh e-book tentang tafsir yang sudah banyak terjemahannya. Ya itulah cara kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran untuk kita bisa memahami ya makna dari petunjuk makna dari Al-Quran tadi. Ya demikian secara singkat Mas Maulana. Pak, boleh tanya lagi. Silakan. Berarti untuk memahami secara sempurna itu kan memang ada beberapa metode ya. Berarti kalau ingin sempurna itu kita harus mempelajari penyebab turunnya ayat itu juga nih Pak nih. Ya itu nanti dari kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya tentu apa yang terkait dengan Rasulullah itu ya terkait dengan sejarah Al-Quran itu sendiri yang diturunkan kepada Rasulullah dalam kondisi apa saat beliau menjawab pertanyaan yang bagaimana atau menjelaskan apa. Itu kan kondisi yang melingkupi, konteks yang melingkupi Al-Quran saat diturunkan, dan itu juga akan memberikan sebuah pemahaman situasi dan kondisi teknis ya agar supaya kita bisa menjadikan standar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan fakta sejarah yang melingkupi turunnya ayat Al-Quran tadi. Itu dinamakan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yaitu salah satu juga yang implikasi konsekuensi dari kita itu mendapatkan pemahaman terkait dengan maksud Al-Quran dari Rasulullah SAW. Karena tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab diturunkan. Al-Fatihah itu nggak punya asbabun nuzul itu. Kalau Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu ada sebab turunnya. Recording in Contohnya, progress. Al-Ikhlas sebab turunnya apa? Ketika itu Yahudi dan Nasrani